Yehezkiel pasal 47, hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Sungai yang keluar dari bait suci. Ini perikop baru untuk pembacaan kita hari ini. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Nah, penglihatan kali ini yang Yehezkiel lihat adalah ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Jadi itu dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Nah, tetapi nanti dia lihat saat dia diiring keluar melalui pintu gerbang utara, ternyata air itu membual dari sebelah selatan. Membual berasal dari sebelah selatan. Nah, kita lanjut dulu baca ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Nah, ini orang itu yang kita baca di awal sekali ya, di Yehezkiel pasal 40. Nah, orang itu yang Tuhan perlihatkan kepada Yehezkiel yang menemani terus di sini. Nah, dia yang membawa alat pengukur dan Yehezkiel melihat di situ bahwa dia mengukur 1000 hasta dan menyuruh Yehezkiel masuk ke dalam air. Nah, yang pertama ini dalamnya sampai di pergelangan kaki. Kita bisa coba imagine kita yang lagi jalan di air ini untuk lihat sampai di pergelangan kaki, masih nggak terlalu banyak ini airnya. Nah, yang keempat, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Jadi pertama kali diukur dan kemudian dia disuruh masuk, tinggi air itu sampai di pergelangan kakinya Yehezkiel. Kemudian artinya dia keluar lagi ya dari air, masuk lagi orang yang Tuhan kirim untuk memperlihatkan kepada Yehezkiel ini di situ mengukur lagi, dan dia ukur lagi sekali lagi 1000 hasta dan Yehezkiel disuruh lagi masuk ke dalam, dan sekarang sudah sampai lutut. Dari pergelangan kaki naik ke lutut, sudah lebih dalam sekarang, tapi Yehezkiel masih bisa berjalan di dalam air ya. Kalau kita air sampai sebatas pergelangan kaki terus sampai lutut kan kita bisa masih jalan. Coba ingat waktu kalau saya dulu waktu di kampung kalau nyebrang sungai kan kita biasa nyebrang sungai ngangkat celana atau apa, kalau sudah sampai melewatin lutut ya, kalau baru sampai pergelangan kaki bahkan nggak usah angkat kalau kita pakai celana agak pendek. Nah, ini sudah sampai lutut pada saat pengukuran kedua. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Wah, sudah sampai di pinggang ini, air sudah bisa sangat basah ya. Jadi nggak bisa lagi naikin celana lebih lagi kan. Jadi saya kira di sini kalau ambil ilustrasi ini yang kita nyebrang sungai ya, jadi oke lah biarin sudah basah ya, sudah sampai di pinggang. Dan yang kelima, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, berarti 4 kali ngukur. Sudah 4 kali yang ngukur. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Udah lewat di atas ya, udah nggak bisa jalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, kalau Yehezkiel sudah tidak bisa berjalan lagi, saya ambil lagi contoh kalau kita berjalan di dalam menyeberang sungai, kalau masih sampai batas leher dengan baju itu masih bisa jalan sebenarnya ya, tapi kalau udah
udah ketutup hidung sama mulut pasti udah nggak bisa lagi karena nggak bisa bernafas lagi. Nah, kurang lebih mungkin seperti inilah banyaknya air yang sudah semakin meninggi itu, sehingga untuk bisa menyeberang, untuk bisa melanjutkan di situ nggak bisa lagi dengan jalan, tetapi harus berenang. Dan di sini dikatakan suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi, nggak bisa lagi lanjut jalan menyeberang di situ. Ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Jadi dia diperlihatkan, disuruh masuk 4 kali, dicoba suruh masuk. Yang pertama masih gampang sekali pergelangan kaki. Yang kedua sebatas lutut masih gampang. Yang ketiga kalinya sampai di pinggang masih gampang. Tapi yang terakhirnya itu sudah nggak bisa lagi. Dia harus berenang, dan di situ orang yang Tuhan percayakan untuk memperlihatkan kepada Yehezkiel untuk mengukur dari satu tempat ketinggian air sampai ketinggian berikutnya. Sesudahnya berkata kepadanya, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Maksudnya melihat bagaimana ketinggian-ketinggian air yang ada di situ. Nah, kita bisa lihat saat kita di dalam air, yang air setinggi lutut saja tadi itu enggak terlalu bisa nyelam di dalam ya, karena kejeduk di bawah dasarnya. Tetapi saat sudah lebih dalam lagi, sehingga di sini orang sudah hanya bisa berenang dan tidak bisa diseberangi dengan jalan kaki, kita bisa nyelam di dalam. Kita bisa kalau nurunin kepala, tutup hidung, bisa menyelam beberapa waktu ya. Nah, di dalam kedalaman itulah kalau ada ikan di dalam air kita bisa lihat ya, kalau buka mata sebentar ada ikan. Ini sih yang saya dapat, dan dulu beberapa waktu yang lalu saya dapat dari hamba Tuhan tentang bagaimana saat kita semakin dalam menyelam di dalam air hidup, di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, yang sebelumnya kita nggak lihat kan. Kalau cuman jalan sebatas lutut, sebatas pergelangan kaki, mata kita di atas ya, nggak terlalu bisa lihat masuk di dalam air. Mungkinlah lihat ada ikan 1-2 berenang, tapi saat kita nyelam di dalam, kita akan lihat lebih banyak ikan-ikan. Mungkin ada rumput-rumput di bawah air yang kita bisa lihat. Seperti itulah saat kita semakin menyelam di dalam air hidup, menyelam di dalam firman hidup, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita membiarkan diri kita berendam di situ, ada pasti hal-hal baru yang Tuhan mau perlihatkan kepada kita. Dia perlihatkan kita ikan-ikan, mungkin tumbuh-tumbuhan, atau apa-apa yang baru yang kita tidak bisa lihat saat kita cuman berjalan, mata kita nggak di dalam air, nggak nyemplung di situ. Jadi bagaimana saat kita semakin mendekatkan diri, berenang di dalam air hidup, air kehidupan itu, dia akan perlihatkan hal-hal baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, pengertian-pengertian baru yang kita bisa dibukakan saat kita mau berenang dan menyelam di dalam kedalaman firman-Nya. Nah, ini dilihat bahwa apakah sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Maksudnya sudahkah engkau lihat apa yang ada di dalam air saat kau coba berenang? Nah, kemudian dia dibawa menyusur tepi sungai. Jadi nggak di dalam air lagi nih. Sekarang mereka jalan dengan air yang mengalir tadi dari bait suci. Mereka berjalan menyusur tepi sungai. Di dalam penglihatan, masih dalam penglihatan. Nah, ayat 7, dalam perjalanan pulang, sudah mau pulang nantinya, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Yang dia lihat itu pohon yang sangat banyak di sepanjang tepi sungai. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ada transformasi yang dialami
oleh setiap tempat yang dilewati oleh air ini. Ada yang berubah, ada yang diubahkan. Ini dikatakan mengalir. Ada aliran tetapi mengalirnya nanti menurun. Firman Tuhan itu masuk merembes ke bawah tempat yang menurun dan ini bermuara di laut asin. Nah, laut asin itu susah ikan untuk hidup di sana. Tetapi dikatakan laut asin itu air yang mengandung banyak garam, tetapi saat air itu, sungai itu mengalir masuk di dalam air yang banyak garamnya, air itu menjadi tawar. Ada transformasi, ada perubahan yang bisa mengubah air yang asin, air yang tidak bisa membawa kehidupan kepada ikan-ikan di situ. Ternyata saat dicampur air sungai itu mengalir yang dari bait suci tadi sampai di sana, maka yang tidak bisa hidup bisa menjadi hidup di sana. Yang dikatakan di sini bahwa dari air yang asin bisa menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ada kehidupan baru, ada transformasi dari air asin menjadi air tawar. Ada yang mungkin sudah pekat sekali di dalam hati kita, kepahitan-kepahitan, kemarahan-kemarahan, kesakit hatian ke orang, dendam ke orang. Saat kita mau menerima firman Tuhan, meresap masuk, mengalir, menurun, masuk dalam hati kita, kita izinkan meresap masuk di sana, dia bisa mengubahkan yang pahit, yang keras, yang sudah membatu di dalam hati kita. Tuhan sanggup transformasi, membuat kita bisa mengampuni, membuat kita bisa baik kembali, melihat orang yang menjengkelkan kita, yang menyakiti kita, kita bisa lihat dengan belas kasihan. Kita bisa mempunyai cara berpikir yang baru, diubahkan. Tuhan mentransformasi hati kita saat kita izinkan firman Tuhan mengalir dan meresap di dalam hati kita. Akan ada kehidupan baru yang berbeda. Ayat yang ke-10, saya ulang dulu ayat 9-nya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini luar biasa ayat yang ke-9. Bahkan air laut, kita tahu air laut pasti asin, nggak ada air laut yang tidak asin. Nah, air laut ini, saat air itu sampai di laut, air laut bisa menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana ada hidup. Air yang mengalir, yang memberi kehidupan. Kita ingat bagaimana air kehidupan. Yesus berkata, aku adalah air hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Nah, kadang kita minum air di kehidupan kita sehari-hari ya. Ada yang minum 1 liter per hari, ada yang minum 1 liter beberapa jam. Masing-masing pasti haus lagi. Nah, Tuhan bilang saat engkau minum air hidup, engkau tidak akan haus lagi. Ini yang Yesus perkatakan kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Nah, kita juga bisa lihat bagaimana di sini di Hezkiel menuliskan tentang ini. Kemana saja air sungai itu mengalir, semuanya di sana ada kehidupan. Saat kita mau menerima air hidup itu mengalir dalam hati kita, yang sudah mati, yang sudah sekarat dalam hidup kita, sanggup dia bangkitkan kembali. Ayat 10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut tawar, di laut besar, sangat banyak. Jadi ada yang bisa menghasilkan lagi dari penangkap-penangkap ikan. Pastinya bersuka cita saat banyak ikan yang mereka bisa tangkap. Dan kalau ada penjemuran, artinya ikannya sudah berlebih, karena dijemur yang mereka lebih, yang dimakan bersama dengan keluarga, saking berlimpah hasilnya butuh dijemur supaya ada yang disimpan.
Jadi betul-betul kelimpahan yang mereka dapatkan. Ayat 11, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Tetap ada tempat spesial untuk kebutuhan garam, karena garam tetap dibutuhkan untuk mereka memberi rasa di dalam masakannya. Jadi enggak semua jadi tawar itu air yang dilewati, tetapi ada rawa-rawa, ada paya-paya yang tidak menjadi tawar, supaya itu bisa tetap mengambil garam di sana. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Luar biasa saat air sungai ini melewati itu, bahkan tepi sungai pun di situ pohon-pohon bisa mengambil air dari dalam sungai, sehingga pohon-pohon itu di kedua tepi sungai, kiri kanan tepi sungainya, tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, gak cuma satu macam. Daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Nah, untuk pohon tetap tumbuh dengan segar, dengan subur, daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Karena apa? Pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Nah, seperti itulah juga hidup kita. Kalau hidup kita terus berada dekat dengan sumber air, yaitu Yesus, kita terus dekat dengan Dia, maka kita bisa menjadi pohon yang daunnya tidak layu dan tetap berbuah tidak habis-habisnya. Mengingatkan kepada Mazmur 1 ayat yang ketiga, bagaimana orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2 dulu ya. Itu orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, direnungkan dan nantinya dipraktekkan. Ayat 3-nya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti aliran air di Yehezkel 47 ini ayatnya yang ke-12. Kalau seperti pohon, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saat kita mau untuk ditanam di tepi aliran sungai yang memberikan air kehidupan, maka kita pastinya tetap ada ya, ada hujan yang datang, ada angin, ada badai yang datang, tetapi ternyata daunnya tidak layu dan bisa buahnya tidak habis-habis. Hidup orang yang percaya saat terus melekat kepada Dia, kita terus melekat dengan cara apa? Kita terus menerus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita terus mempunyai kesukaan adalah Taurat Tuhan. Kesukaan artinya kita mencari, mengenal, mengerti Taurat Tuhan dan nantinya menghidupi dan mempraktekkannya dalam kehidupan setiap hari, dan kita renungkan terus siang dan malam. Itu yang akan membuat kita bisa terus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana karakter-karakter lama kita terus dibersihkan, terus diperbaiki. Roh Kudus tuntun kita untuk karakter-karakter lama yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga tidak menyenangkan orang lain yang dekat kita akan semakin diperbaharui, diperbaiki, sehingga ada buah-buah yang manis yang keluar dari hidup kita. Dengan perubahan karakter akan menghasilkan buah roh. Orang akan senang melihat kita yang semakin bisa mengendalikan diri, bisa semakin lemah lembut, bisa semakin ada kasih, bisa semakin setia, bisa murah hati. Buah roh akan muncul saat kita terus melekat dan dekat kepada Dia. Dan nantinya dikatakan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kita bisa memberikan arti kepada orang lain dan bisa menjadi obat buat orang yang mungkin hatinya lagi terluka, hatinya mengalami trauma, hatinya mengalami penolakan. Bisa menjadi obat melalui perkataan kita, melalui karakter-karakter yang mereka lihat, dan mereka bisa adem dekat dengan kita dan bisa menolong sesama untuk bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hidup mereka. Bisa menjadi
pengobat yang sudah nggak ada harapan bisa diberi harapan lagi, dan segala macam kebutuhan yang lain, karena Tuhan rindu untuk kita diberkati biar menjadi berkat buat orang lain. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-13, batas-batas tanah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu. Di sebelah utara dari Laut Besar terus ke Herlon sampai jalan masuk ke Hamat, dan terus ke Sedat Berota Sibraim yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar Enon yang di daerah kota Haurun. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai ke Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur mulai dari Hazar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. Ini diberikan batas-batas tanah Israel, bagaimana ini Tuhan sampai dia turun tangan sendiri untuk pengukuran batas-batas tanah-tanah yang ada di bagian orang Israel. Kita lanjut dulu ayat yang ke-21, pembagian tanah Israel. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel, dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Ini Tuhan datang turun tangan langsung, luar biasa itu Tuhan, karena ini belum terjadi ya, masih bangsa Israel, umat Israel masih di pembuangan, tapi sudah diperlihatkan ke Yehezkiel bagaimana nantinya. Nah, kita ingat bagaimana umat Israel itu selama 70 tahun. 70 tahun ada di pembuangan sebelum dipulangkan. Jadi pasti sudah ada banyak sekali yang tua-tua yang sudah meninggal, yang orang-orang tua. Nah, yang ada batas-batas dulu pembagian-pembagian mungkin sudah ada yang lupa. Jadi Tuhan turun tangan langsung untuk memberikan lagi pembagian-pembagian tanah supaya tidak ada nantinya pertengkaran, karena biasanya hal-hal seperti ini bisa membuat bertengkar, percekcokan, menjadi masalah dalam keluarga. Dan ini Tuhan memberikan batas-batas, Tuhan yang turun tangan langsung untuk mengingatkan, memberikan batas-batas, bahkan memberi info bahwa orang asing pun yang tinggal di antara mereka enggak dibedakan. Yang melahirkan anak di tengah-tengahnya harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kita sudah bahas sebelumnya di pembacaan yang lain bagaimana itu Tuhan buka lagi pembacaan hari ini bahwa orang asing pun yang tinggal di antara mereka itu dikatakan harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Tuhan mau semua anak-anaknya, semua orang yang mau takut kepada Dia, semuanya mendapatkan bagian keselamatan. Tetapi nantinya
bagaimana orang mau taat melihat ini sudah ada aturan-aturan yang Tuhan sudah siapkan. Nah, ketaatan di dalam aturan-aturan yang Tuhan sudah buka itu akan membuat nantinya ketenangan dan ketentraman untuk mereka. Jadi tidak ada yang datang saling nerobos, oh harusnya kami mau di bagian sini, kami mau di bagian sana, karena kadang sifat manusia yang gak puas dengan yang dia terima, lihat yang lain lebih bagus. Tetapi ini Tuhan dengan tegas sudah memberikan pembagian-pembagian supaya tidak ada saling cemburu di dalam nantinya, dan tidak ada yang saling mencoba mengambil yang lebih baik untuk dia. Nah, pelajaran yang Tuhan bukakan untuk kita hari ini untuk adil kepada sesama, enggak melihat bahwa saya lebih bagus dari dia, tetap melihat bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah bagaimana kedalaman hati kita, bagaimana karakter-karakter kita yang terus diubahkan saat kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat kita sudah diizinkan semakin berendam di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidupi itu, dan semua janji-janji Tuhan, pembagian-pembagian berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita di tempat kita masing-masing. Mungkin bukan langsung dalam bentuk tanah yang dibagi-bagikan seperti kepada orang Israel, tetapi kehidupan setiap hari yang Tuhan rindu supaya kita punya hidup dalam kelimpahan. Melewati setiap proses-proses kehidupan kita, Tuhan tetap penuhkan dengan damai sejahtera, dipenuhkan dengan sukacita, tetap ada buah-buah yang bisa keluar dari kehidupan kita dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Roh Kudus terus menuntun kita untuk membukakan hal-hal baru, memperlihatkan di dalam kedalaman firman Tuhan pengertian-pengertian baru yang dulunya kita nggak ngerti, tetapi semakin dibukakan untuk kita semakin kenal Dia dengan benar, dan kita bisa hidup dari hari ke hari seperti yang Dia rindukan, supaya kita semakin menyenangkan hati Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.